Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekaliana Jauhara Arifah. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, program studi D3 Teknologi Laboratorium WIS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu masalah besar yang sedang dihadapi demokrasi di Indonesia, yaitu oligarki politik. Apa sih oligarki politik itu? Mungkin banyak dari kita sering dengar istilah itu. Tapi, apa sih sebenarnya oligarki itu? Dan kenapa banyak para ahli menyebutnya sebagai salah satu tanda kemunduran demokrasi di Indonesia? Pada penasaran kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oligarki politik adalah kondisi ketika kekuasaan negara dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok elit yang mempunyai pengaruh besar, baik dari segi ekonomi maupun politik. Mereka bisa mengendalikan partai politik, media massa, bahkan kebijakan pemerintah. Akibatnya, kepentingan rakyat seringkali terpinggirkan. Yang berkuasa bukan lagi suara rakyat, tapi uang dan kekuasaan. Apa saja sih dampak oligarki terhadap demokrasi? Ketika politik dikuasai oleh kelompok kecil yang punya modal besar, pemilu menjadi tidak murni lagi. Rakyat memang masih bisa memilih, tapi pilihan itu seringkali dibentuk oleh kekuatan uang, pencitraan, dan media yang dikendalikan elit. Akhirnya demokrasi hanya jadi formalitas, terlihat hidup, tapi sebenarnya kosong dari makna. Hal ini membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin subur, sementara aspirasi rakyat sulit untuk benar-benar diperjuangkan. Masalah oligarki di Indonesia tidak lepas dari sistem politik yang tertutup. Biaya kampanye yang sangat mahal membuat hanya orang dengan kekayaan besar atau dukungan konglomerat yang bisa bersaing. Partai politik pun sering bergantung pada pendonor besar, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, rendahnya kesadaran politik masyarakat membuat kontrol terhadap kekuasaan menjadi lemah. Selanjutnya, solusi dan harapan. Apa sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama itu, sistem politik harus lebih transparan dan terbuka, terutama dalam pendanaan partai dan kampanye. Yang kedua, perlu ada pendidikan politik yang lebih kuat agar masyarakat tidak mudah dibeli oleh janji atau uang. Yang ketiga, penegakan hukum harus benar-benar tegas dan independen, agar para elit yang menyalahgunakan kekuasaan bisa dihukum tanpa pandang bulu. Dan yang paling penting, masyarakat harus aktif dan berani bersuara. Demokrasi sejati hanya bisa hidup kalau rakyat peduli dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi, kesimpulan dari semuanya, oligarki politik memang menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita. Tapi bukan berarti tidak bisa dilawan. Selama rakyat masih punya kesadaran dan keberanian untuk menuntut keadilan, demokrasi Indonesia akan tetap bisa berdiri tegak. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan peduli terhadap masa depan bangsa kita. Sampai jumpa.